Suatu kejujuran telah menghasilkan suatu kebahagiaan untuk orang lain. Suatu kejujuran telah memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri. Suatu kejujuran tidak memberikan penderitaan kepada orang lain. Dan suatu kejujuran pun memberikan kebaikan untuk semua orang. Selamat siang, Bapak Ibu Kalenamita semua. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Omitofo. Bersama saya, Alex Purnama, dalam online Dhamma Week, Garda Dharma Indonesia. Saya adalah seorang ayah dari 2 orang putri, yaitu Yvonne dan Patricia. Juga seorang suami dari seorang istri, yaitu Friska Hermawan. Kejujuran adalah suatu keinginan untuk berbuat baik melalui ucapan dan tindakan yang didasari oleh pikiran yang benar. Memang, waktu kita berbuat jujur, kemungkinan kejujuran itu akan memberikan sesuatu yang tidak enak untuk kita. Bahkan dengan kejujuran yang kita lakukan, kadang orang dapat menipu kita. Tapi, walaupun demikian, kita harus dapat berbuat jujur. Kenapa? Karena kejujuran adalah suatu perbuatan yang sangat baik. Suatu ketika, 5 kalpa yang lampau, Bodhisattva lahir sebagai seorang pedagang tembikar di kerajaan Seri. Suatu hari, pergilah Bodhisattva melintas sungai Telawada menuju kota Andapura bersama dengan pedagang tembikar lainnya. Di kota itu, hiduplah seorang nenek yang sangat miskin dengan anak gadisnya. Dahulu nenek ini adalah seorang saudagar yang sangat kaya. Tapi pada saat cerita ini dimulai, nenek itu kehilangan kekayaannya. Tapi tanpa disadari, nenek itu sebenarnya mempunyai satu buah mangkok emas yang penuh dengan debu karena sudah lama tak dipakai dan diletakkan di tumpukan belangga-belangga lainnya. Pedagang tembikar yang satu ini pun sudah sampai di kota tersebut, dan akhirnya anak gadis ini ingin suatu perhiasan. Nenek, belikan aku perhiasan, Nek. Tukarkanlah saja dengan yang kita punya. Cucuku, kita tidak punya uang, kita tidak punya barang berharga. Tapi Nek, aku mau perhiasan itu. Apakah kita bisa menukarkan dengan mangkok itu yang ada di tumpukan belangga? Itu tidak berharga, cucuku. Baiklah. Hai, pedagang, kemarilah. Pedagang, cucuku ingin satu buah perhiasan. Tukarkan satu buah perhiasan itu dengan mangkok ini. Maka pedagang itu pun menerima mangkok itu dan memeriksa mangkok itu. Wah, saat diperiksa, pedagang itu mengetahui bahwa mangkok ini adalah sebuah mangkok emas yang sangat berharga. Tapi dengan pikiran yang jahat, pedagang ini ingin menguasai mangkok ini tanpa memberikan dagangannya. Maka berkatalah pedagang ini, "Nenek, benda ini tidak berharga, tidak 1 sen pun." Maka dilemparlah mangkok itu ke tanah dan berlalulah pedagang itu. Kemudian Bodhisattva sampai di rumah nenek itu. Anak gadis ini pun berkata, "Nenek, tukarkanlah perhiasan mangkok itu dengan perhiasan. Cucuku, pedagang yang tadi saja sudah tidak mau, apalagi yang sekarang. Nenek, pedagang tadi itu orangnya sangat angkara murka, Nek. Orangnya sangat pemarah. Tapi saya lihat pedagang ini sangat ramah." Neneknya pun kesian sama cucu itu. Akhirnya dipanggillah Bodhisattva yang sebagai pedagang itu. "Hai pedagang, tukarkanlah satu barang daganganmu untuk satu mangkok ini, karena cucuku ingin perhiasan."
Maka pedagang itu pun melihat mangkok itu kembali. Bodhisattva ini pas melihat, wow, nenek, mangkok ini adalah mangkok emas. Harganya 100.000 tael. Saya tidak punya uang untuk membelinya. Saya hanya punya 500. Nenek itu pun terbelah dan dia berkata, "Hai pedagang, karena kejujuranmu ini, kuberikanlah mangkok ini untuk kamu, dan berikanlah satu buah perhiasan." Pedagang itu pun berkata, "Nenek, aku akan memberi kamu 500 tael dengan semua barang daganganku ini. Dan aku hanya mengambil timbangan dan 8 tael untuk aku pulang ke rumahku." Maka diserahkanlah semua barang dagangannya oleh Bodhisattva kepada nenek itu. Dan Bodhisattva langsung pergi ke tepi sungai dan menyeberang sungai, kembali ke rumahnya. Kemudian pedagang yang satunya lagi pun kembali dan berkata kepada nenek itu, "Hai nenek, mana mangkok yang tadi? Saya ingin." "Hai pedagang, kau tadi berkata bahwa mangkokku itu tidak laku, nilainya 1 sen pun. Tapi ada pedagang yang menghargai 100.000 tael, dan aku telah memberikannya kepada mereka." Maka pedagang ini pun langsung berteriak, "Itu dia telah mengambil milikku. Dia telah merampas mangkok emasku." Akhirnya pedagang yang satu ini pun membuka bajunya dan mengubar Bodhisattva itu sampai di tepi sungai. Tapi Bodhisattva sudah di tengah sungai, dan dengan rasa emosi dan marahnya, pedagang yang satu ini pun akhirnya berteriak dengan suara yang sangat lantang, "Kau telah mengambil milikku, kau telah mengambil hartaku." Saking marahnya pedagang itu, akhirnya pedagang ini pun muntah darah dan hancur jantungnya. Pedagang ini akhirnya pun mati dengan sangat menyakitkan. Inilah cerita tentang kejujuran. Suatu kejujuran telah menghasilkan suatu kebahagiaan untuk orang lain. Suatu kejujuran telah memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri. Suatu kejujuran tidak memberikan penderitaan kepada orang lain, dan suatu kejujuran pun memberikan kebaikan untuk semua orang. Kejujuran sangat penting karena pada kehidupan lampau, Guru Buddha Gautama lahir sebagai petapa Sumedha. Beliau melaksanakan dasa paramita selama 4 asankaya dan 100.000 mahakapa siklus dunia. Kejujuran atau saca menempati urutan ke-7 dari dasa paramita atau 10 kesempurnaan. Seseorang dapat berbuat tidak jujur atau berdosa untuk orang lain atau semua orang, tapi dia tidak dapat melakukannya untuk diri sendiri. Seseorang dapat tidak jujur, tapi dia tidak dapat melakukannya berdosa untuk dirinya sendiri. Sebaiknya dalam hidup ini kita bukan hanya melatih kejujuran, tapi juga kita berusaha untuk melatih 10 kesempurnaan atau dasa paramita, yaitu dana, sila, nekana, panya, wirya, kanti, saca atau kejujuran, aditana, meta, dan upeka. Orang pintar banyak, tapi orang pintar yang jujur tidak banyak. Memang tidak mudah bagi kita untuk melatih sebuah kejujuran, tapi kita tetap harus jujur. Saba papasa akaranam, kusalasa upa sampada, sacito dapario dapanang, etang budang sasana. Janganlah berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran,
inilah ajaran para Buddha. Sadu, sadu, sadu.